Ditutup catatan amal kita oleh Allah dengan bulan Sya'ban, yaitu bulan diangkatnya, dilaporkannya semua catatan amal kita setahun. Lalu kemudian Allah hadirkan bulan suci Ramadan ini untuk apa? Untuk menjadi pembuka lembaran baru catatan amal kita, di mana di situ kita disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam aneka ketaatan kepada Allah taala. Jadi 11 bulan sebelumnya kita banyak maksiat, lalu kemudian dirubah pola hidup kita di bulan Ramadan dengan apa? Pesta ketaatan. Biasanya kalau kita pesta itu apa? Maksiat. Pesta dengan hal-hal yang tidak berguna, tidak bermanfaat. Pesta diisi dengan apa? Hal-hal yang melalaikan, tidak meningkatkan, tidak menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Tetapi Allah hadirkan bulan Ramadan ini sebagai apa? Sarana untuk kita berpesta. Tapi pestanya bukan untuk hura-hura. Pestanya bukan untuk kemaksiatan, tapi pesta merayakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini sebulan penuh. Jadi kita jangan merasa oh tiba-tiba Ramadan, oh tiba-tiba udah mau habis saja ntar. Jangan sampai itu. Setiap detik, setiap jam, setiap hari di bulan Ramadan ini kita harus isi dengan hal-hal yang betul-betul ya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, dan kita harus menjalankan ibadah puasa Ramadan ini ya dengan sebaik-baiknya insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala hadzal nabiyil ummiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala hadihi ila yaumiddin. Yang saya hormati seluruh pengurus keluarga besar Masjid Asy-Syarif Al-Azhar, yang insyaallah semuanya senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati para hadirin hadirat jamaah kajian apa ini? Karib. Karib ini singkatannya Keluarga Remaja Islam BSD. Jadi ini sebuah forum yang sangat bagus, apalagi di bulan suci Ramadan ini merupakan sarana bagi kita untuk terus menjalin dan memperkuat ukhuwah Islamiyah. Saudaraku yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini hari keempat kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Tidak terasa, sepertinya Ramadan tahun lalu baru selesai, tapi sekarang kita sudah berada di bulan Ramadan 1444 Hijriah. Ramadan yang kita nanti-nantikan, Ramadan yang kita rindukan. Seringkali kerinduan kita kepada Ramadan itu seringkali tidak segaris, tidak selurus dengan target yang hendak kita capai di bulan suci Ramadan. Kadang-kadang semangatnya aja, kadang-kadang pengennya saja, kadang-kadang rindunya saja, tapi setelah ketemu dengan yang dirindukan,
setelah melepas kangen dan rindu di malam pertama bulan Ramadan, itu biasanya masjid-masjid rame, ya, penuh, jamaah meluber seperti halnya sholat Jumat, ya. Tua kecil, ya, anak muda, remaja, laki-laki, perempuan, semuanya tumpah ruah memenuhi ruangan masjid, bahkan sampai ke halaman. Itu kalau malam pertama. Ya, ini ibarat orang yang melepas rindu, melepas kangen. Tapi setelah lewat malam ke-1, malam kedua, malam ketiga, ini sering menjadi catatan bagi kita. Kita tidak bisa menjaga konsistensi. Hanya semangat di awal. Ya, kata orang, anget-anget tai ayam. Nauzubillah min zalik. Maka itu jangan sampai kita seperti judul kajian sore hari ini, tiba-tiba Ramadan, jangan-jangan nanti nggak berasa Ramadan lewat, tahu-tahu udah mau habis. Sementara khatam Quran aja belum. Ya, adik-adik, para remaja, para pemuda remaja masjid, ini sudah hari keempat, sudah berapa juz Al-Quran yang sudah kita baca? Ayo, sudah 4 juz? Hah? Belum 4 juz? Terus kapan mau khatamnya? Kalau 1 juz 1 hari nggak selesai. Ya. 1 juz 1 hari. Gimana caranya Pak Ustadz? Gampang. Ya, gampangnya sih tiada teori ya. Tapi prakteknya ini kadang-kadang membutuhkan apa? Membutuhkan ekstra semangat, ekstra kita untuk melawan rasa malas. Ya, kita sholat fardu ini 5 kali sehari. Habis sholat fardu usahakan duduk setelah zikir, ya, setelah sholat ba'diyah, kalau ada yang sunnah ba'diyah, rawatib, duduk sebentar baca Quran 2 lembar. Insya Allah 2 lembar dikali 5 dapat 10 lembar. 10 lembar itu udah 1 juz, ya. Jangan dipaksakan sekali duduk ya, harus 1 juz. Itu capek nanti, kelamaan ya. Apalagi bulan Ramadan ini penyakitnya macam-macam. Kalau orang mau baca Quran, mau khatam Quran, itu godaannya bukan godaan dari setan, Pak. Kalau setan itu sudah dibelenggu, kata Nabi SAW. Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin. Demikian sabda Nabi SAW. Kalau bulan Ramadan tiba, ya, tiba-tiba semua pintu surga itu dibuka lebar-lebar oleh Allah. Kalau Ramadan tiba, maka seluruh pintu-pintu neraka ditutup rapat-rapat. Wasufidatis syayatin, dan setan-setan itu semuanya dibelenggu. Ya. Terus yang mengganggu manusia selama musim cutinya setan itu siapa? Hah? Ini setan cuti nih selama bulan Ramadan. Ya, di kerangkeng, di penjara, dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang menggoda siapa? Kita ini siapa? Kebiasaan kita. Kebiasaan kita dari sebelum Ramadan. Biasanya jarang ngaji, ya udah, Ramadannya malas ngaji. Biasanya jarang melangkahkan kaki ke masjid, makanya ramainya masjid cuma malam pertama aja, untuk sekedar melepas rindu, melepas kangen. Biasanya ya kita jarang untuk berbagi, maka di bulan Ramadan biasanya kebiasaan itu terbawa. Nah, oleh sebab itu Ramadan ini adalah cerminan dari kebiasaan-kebiasaan kita. Hanya kita akan lebih meningkat amal ibadah kita, perbuatan kita. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala ya memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda di bulan suci Ramadan.
Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus merasakan keagungan Ramadan ini. Kenapa? Karena yang pertama, supaya kita tidak kagetan dengan bulan Ramadan, supaya kita tidak heran kenapa sih Ramadan harus khatam Quran. Ya, itu orang kagetan namanya. Ya. Kalau orang yang mengerti, orang yang memahami, orang yang menghayati agama ini, menghatamkan Quran di bulan Ramadan itu bukan sesuatu yang aneh. Ya. Itu adalah tradisi sunnahnya Nabi kita Muhammad SAW. Itu adalah kebiasaannya orang-orang saleh, dari salafus saleh, sahabat, tabi'in, tabi'in, sampai ulama-ulama, orang-orang saleh sampai zaman kita dan sampai hari kiamat. Mereka akan memakmurkan Ramadan ini dengan minimal 2 hal. Pertama, khatam Quran. Yang kedua, qiyamul lail, insya Allah. Ya. Kenapa demikian? Ya, supaya kita tidak kagetan bulan Ramadan ini adalah bulannya Al-Quran, karena Allah sendiri yang menegaskan, yang mendefinisikan apa itu bulan Ramadan, hakikatnya itu apa. Hakikatnya kata Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam ayat 185 surah Al-Baqarah, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Ya. Apa hubungan bulan turunnya Al-Quran ini dengan bulan kita wajib berpuasa? Itulah rahasianya kenapa Allah wajibkan kita berpuasa sebulan penuh di bulan turunnya Al-Quran. Kata Al-Imam Said Muhammad Rashid Ridho, karena Allah ingin kita hambanya mensyukuri nikmat turunnya Al-Quran itu diwajibkanlah kita berpuasa bulan suci Ramadan. Ya. Jadi kalau Al-Quran nggak turun di bulan Ramadan, kita tidak diwajibkan puasa di bulan Ramadan ini. Ya. Maka cara kita untuk mensyukuri nikmat turunnya Al-Quran ini adalah kita diwajibkan oleh Allah untuk beribadah puasa. Pertanyaannya yang kedua, kenapa ibadah puasa yang dipilih sebagai cara, sebagai sarana untuk kita mensyukuri nikmat turunnya Al-Quran? Ada yang tahu nggak di sini? Kenapa? Kita mensyukuri nikmat Allah namanya turunnya Al-Quran. Terus cara bersyukurnya dengan cara kita disuruh beribadah puasa. Kenapa? Ada yang tahu? Karena Al-Quran dan puasa itu memiliki fungsi yang sama. Apa fungsi yang sama? Untuk membersihkan hati dan menyucikan jiwa kita semua. Ya. 11 tahun perjalanan hidup seorang hamba, ya, itu penuh dengan dosa. Banyak kita melakukan maksiat. Ditutup catatan amal kita oleh Allah dengan bulan Sya'ban, yaitu bulan diangkatnya, dilaporkannya semua catatan amal kita setahun. Lalu kemudian Allah hadirkan bulan suci Ramadan ini untuk apa? Untuk menjadi pembuka lembaran baru catatan amal kita, di mana di situ kita disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam aneka ketaatan kepada Allah taala. Jadi 11 bulan sebelumnya kita banyak maksiat, ya, lalu kemudian dirubah pola hidup kita di bulan Ramadan dengan apa? Pesta ketaatan. Biasanya kalau kita pesta itu apa? Maksiat. Pesta dengan hal-hal yang tidak berguna, tidak bermanfaat. Pesta diisi dengan apa? Hal-hal yang melalaikan, ya, tidak meningkatkan, tidak menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Tetapi Allah hadirkan bulan Ramadan ini sebagai apa? Sarana untuk kita berpesta. Tapi pestanya bukan untuk hura-hura.
Pestanya bukan untuk kemaksiatan, tapi pesta merayakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini sebulan penuh. Ya. Jadi kita jangan merasa oh tiba-tiba Ramadan, oh tiba-tiba udah mau habis saja ntar. Ya, jangan sampai itu. Setiap detik, setiap jam, setiap hari di bulan Ramadan ini kita harus isi dengan hal-hal yang betul-betul ya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, dan kita harus menjalankan ibadah puasa Ramadan ini ya dengan sebaik-baiknya, insya Allah. Adik-adikku semuanya, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, serta siapa saja yang menyimak dan memirsa siaran ini, maka di sini saya tuliskan hakikat Ramadan itu adalah sebenarnya dia adalah sebagai bulan kemerdekaan. Kita merasakan jiwa kita merdeka dari kungkungan setan, dari belenggu setan itu ya hanya bulan Ramadan. Jiwa kita benar-benar merdeka, tidak dibelenggu oleh nafsu, tidak dibelenggu oleh syahwat. Ya. Tiba-tiba kita menjauhi makanan dan minuman. Nah, tiba-tiba ya. Taat itu patuh pada Allah. Dimulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Masya Allah. Semua yang dibolehkan tiba-tiba jadi haram. Tidak boleh kita konsumsi, tidak boleh kita makan, tidak boleh minum, tidak boleh hubungan intim suami istri. Tidak boleh melakukan aktivitas yang dapat membatalkan puasa kita. Muntah sengaja, keluar mani dengan sengaja itu ya. Tidak boleh juga. Kenapa? Karena sifatnya apa? Itu sudah melalaikan, sudah dunia. Ya. Bertentangan dengan hakikat puasa. Apa puasa? As-shaum artinya al-imsak. Menahan diri, mengendalikan diri dari apa yang dilarang selama kita berpuasa. Dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Ya. Ketika terbit fajar ditandai dengan apa? Adzan subuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Udah berhenti. Nahan, udah tahan diri itu. Udah nggak boleh makan, nggak boleh minum, tidak boleh hubungan suami istri. Sampai kapan? Terbenam matahari. Terbenam matahari itu ditandai dengan apa? Adzan maghrib. Bukan sampai malam ya. Ada di sini yang puasa sampai malam? Halo? Halo? Jangan ikut-ikutan Buya Sakur. Dibilang puasa. Di dalam Quran nggak ada katanya kita disuruh cepat-cepat buka puasa pas maghrib baru matahari terbenam. Al-Quran bilang sampai malam katanya. Hah? Pernah dapat potongan videonya itu? Ini bukan ngomongin orang ya. Ini meluruskan, saya ingin meluruskan. Siapapun orangnya yang mengatakan begitu, itu jelas keliru dan mengelirukan. Paham? Yang kita bicarakan bukan orangnya, tapi pemahaman seperti ini keliru. Dan ini harus kita luruskan. Ya. Perintahnya puasa itu tsumma atimmus siyama ilal lail. Hai orang yang beriman, sempurnakanlah puasa kamu sampai malam. Nah nanti azan maghribnya itu kan belum gelap Pak ya. Malam itu kan ada identik dengan apa? Gelap. Saya perlu katakan di sini, secara bahasa, ilmu bahasa Arab nggak bisa disamakan dengan arti bahasa Indonesia. Sempurnakan puasa sampai malam. Kalau dalam bahasa Arab itu dia pakainya ila, ya kan? Ayatnya kan ila. Tsumma atimmus siyama ilal lail. Ila menunjukkan sampai atau kepada sebuah tujuan. Tapi belum sampai masuk ya
ke dalam perkara yang disebutkan oleh penggalan kata yang ada setelahnya. Contoh begini, saya makan ikan ya dari ekor sampai kepala ikan. Tahu kepala ikan? Kalau kepala ikan teri enak, kalau kepala ikan kembung ya kadang dimakan kadang enggak ya. Kalau kepala ikan yang digulai itu di warung Padang ya, itu kepala kakap kan, kepala tenggiri, enak tuh. Nah, bayangkan aja dulu sekarang, jangan dimakan sekarang ya, bayangin aja, wah enak ini makan kepala ikan, gulai kepala ikan ya. Saya makan ikan dari ekornya sampai kepala. Kalau dalam bahasa Arab itu dua penggunaannya, akaltus samak ila ra'sihi, aku makan ikan sampai kepalanya. Atau dua redaksi yang kedua, akaltus samak hatta ra'sahu, saya makan ikan sampai kepalanya juga. Sampai juga namanya artinya sama dua, tapi dalam bahasa Arab beda. Kalau ila itu tidak sampai habis kepalanya, jadi cuma sampai tenggorokan, sampai leher ikan ya. Kita makan dagingnya ikan itu sampai lehernya ikan. Kepalanya buat siapa? Ya kasih kucing lah ya, jangan dihabisin semua. Insya ya, sedekahlah sama kucing ya, minimal itu kepalanya ya, kalau nggak mau dagingnya, kan begitu. Itu pakai bahasa Arab redaksinya ila, akaltus samak ila ra'si, saya makan ikan sampai kepalanya. Artinya apa? Sampai habis badannya, dagingnya ya, sampai leher ikan, kepalanya nggak dimakan, itu ila. Kalau saya mengatakan akaltus samak hatta ra'sahu, saya makan ikan sampai sak kepalanya, nah itu hatta, habis kepalanya. Dikunyah sama kita. Kenapa? Enak, garing, sedap gitu ya. Itu habis, itu hatta. Al-Quran pakai hatta atau ilah? Saya tanya. Tsumma atimmus siyama ilal lail, menunjukkan arti sampai, tiba, tetapi tidak masuk sampai ke dalam waktu malam. Ini harus dipahami ya. Jadi jangan mengatakan ya, ini orang selalu mempertentangkan antara Quran dengan hadis, dan cara memahami Qurannya pun keliru. Nggak ngerti ilmu tata bahasa Arab, balaghahnya nggak ngerti. Lah kalau dipertentangkan dengan hadis Nabi SAW, mazalan an-nasu fi khairin ma'ajjalul fitra wa akharu as-sahur. Manusia selalu berada di dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka, takjil. Itu tradisi takjilan itu berdasarkan sunnah Nabi dan sesuai dengan ayat Al-Quran. Kenapa? Karena ketika mendengar azan maghrib, kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk apa? Segera berbuka puasa. Jadi nggak usah nunggu sampai malam. Oi, masih nunggu lagi, ntar tunggu malam, tunggu gelap katanya, tunggu ada bintang di langit, ya lu keker aja ntar semua, nambah 15 menit waktunya. Nggak begitu, itu bukan sunnah Nabi, itu yang diikuti. Nggak tahu sunnahnya siapa itu ya. Quran dan sunnah jelas memerintahkan kita untuk menyegerakan kita berbuka puasa. Sampai sini paham? Paham. Jadi luar biasa pengendalian diri. Apa yang boleh tiba-tiba dilarang, apa yang halal tiba-tiba jadi haram. Itu untuk apa? Melatih kita, melatih supaya kita ini zuhud terhadap dunia. Kita ini 11 bulan Pak, isinya dunia aja pikiran kita ini, ngejar dunia materi saja ya. Ingin pencapaian ini, pencapaian itu, ingin ini, ingin itu saja. Makan kita nggak terkontrol, syahwat kita nggak terkontrol ya. Ucapan kita nggak terkontrol, pikiran kita nggak terkontrol, ibadah kita di luar kontrol. Nah itu bahaya.
Alhamdulillah, waktunya sholat kita kadang-kadang masih apa? Leyeh-leyeh, nyantai-nyantai, ya. Waktunya kita untuk bekerja kita masih nyantai. Tapi ketika bulan Ramadan kita diingatkan oleh Allah, wahai orang-orang yang beriman, aku wajibkan kamu berpuasa di bulan Ramadan ini untuk apa? Supaya kamu memandang dunia ini hina. Ya. Itu minuman, makanan yang ada di meja makan kita, di dapur, itu nikmat. Tapi ketika kita berpuasa kita memandangnya apa? Kalau dengan pandangan orang yang mukmin, orang yang beriman, itu makanan yang nikmat itu hina dalam pandangan kita. Itulah ibaratnya dunia, Pak. Dunia ini harus kita pandang hina. Bukan berarti dunia nggak penting. Penting dunia itu sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah, tapi ada porsinya, ada proporsinya. Maka harus sesuai proporsional, ya, insya Allah. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu kita sejenak 1 bulan ini, ya, belajar menjadi orang yang zuhud terhadap dunia. Artinya apa? Puasa Ramadan harus mengantarkan seorang hamba untuk merdeka nafsunya dari perasaan cinta kepada dunia. Dia lebih cinta kepada Allah. Allah bilang apa? Kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri. Silakan kamu makan, silakan kamu minum, silakan kamu yang sudah berumah tangga, hubungan suami istri, ya. Anak-anak karib belum, ya. Baru membayangkan saja itu. Ya. Bolehlah, tapi bayangannya itu jangan lama-lama, ya. Jangan jadi jomblo sakinah. Itu terus menerus jomblo, jadi akhirnya sakinah terus dalam kejombloannya, ya. Kata Allah, di malam hari bulan puasa, makanlah kamu, minumlah kamu, berhubunganlah kamu dengan istrimu sampai kapan? Ini disiplinnya ini. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad, sampai jelaslah ada garis atau apa? Benang, ya, benang putih minal khaytil aswadi minal fajar, ya, yang menandakan terbitnya fajar, yang menandakan dia keluarlah benang warna putih dari apa? Dari gelapnya malam. Baru setelah itu Allah perintahkan apa? Tsumma atimmus syiyama ilal lail. Sempurnakanlah kamu menahan diri dari makan, minum dan hubungan suami istri siang hari. Tidak boleh. Kamu harus tahan itu sampai kapan? Sampai tanda waktu masuk malam. Itulah terbenam matahari. Jadi kita zuhud kepada dunia ini luar biasa. Ya, kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, bagaimana kita harus memandang dunia ini. Nabi SAW pernah melewati pasar dan orang-orang itu sedang sibuk. Nah, ini kebiasaan kita biasa begitu. Pada satu waktu beliau datang ke pasar, orang-orang di pasar lagi sibuk. Dan subhanallah, ya, ada satu bangkai anak kambing yang kupingnya kecil, ya. Jadi ada bangkai anak kambing, kupingnya kecil. Biasanya kuping kambing besar apa kecil? Besar. Oke. Lalu beliau ambil bangkai itu dengan pegang kupingnya. Dan Nabi berkata kepada orang-orang yang ada di pasar, siapa di antara kalian yang ingin membeli bangkai ini seharga 1 dirham? Ada enggak? 1 dirham itu 1/4 dinar. Ya, 1/4 dinar. 1 dinar itu 4 gram emas, ya, 4,5 gram atau 1/4 gram. Ya, kurang lebih sekarang kalau 1 dirham itu harganya ya 1 juta. Karena kalau 4 gram kurang lebih sekarang 4 juta rupiah. Ya. Ini ada bangkai anak kambing, ya, kupingnya kecil, dijual oleh Rasulullah dengan harga 1 juta, 1 dirham. Kira-kira ada yang mau nggak? Ya, orang-orang di pasar bingung. Ya.
ribut ya. Ya Rasulullah, kami tidak ingin membeli bangkai itu, ya. Kalaupun masih ada manfaatnya, untuk apa kami beli? Oh, nggak ada manfaatnya. Udah bangkai, mending kalau dia disembelih, ya, dipotong, lalu kami beli dagingnya. Itu kan halal dimakan. Wah, ini bangkai, ya, bangkai nggak bisa dimakan, ya, nggak bisa dimakan. Terus buat apa kami mengeluarkan uang 1 dirham hanya untuk membeli bangkai? Nah, apa kata Nabi SAW? Baik, kalau kamu tidak mau beli dengan 1 dirham, ini saya kasih kamu gratis. Apakah kalian mau terima bangkai ini? Maka orang-orang menjawab, demi Allah ya Rasulullah, jika kambing itu masih hidup, kuping yang kecil itu adalah cacat. Nggak ada orang mau beli, ya, kambing masih kecil, kupingnya kecil, cacat, nggak mau, ya. Bagaimana pula dengan bangkainya ya Rasulullah? Maka Nabi tersenyum, ya, berarti orang ini paham nih. Nah, ini mulai paham nih, harga dunia yang sesungguhnya itu seperti itu, ya. Orang kalau ditawari bangkai mau beli apa enggak, nggak ada yang mau. Kalau mau dikasih gratis, buat apa juga kita dikasih gratis pegang bangkai, kan? Maka Nabi SAW bersabda, wallahi inna dunya la ahwanu alallahi min hadhihi. Demi Allah, sesungguhnya dunia ini lebih hina di mata Allah daripada bangkai tersebut. Ya, ini dunia nih yang kita cari, ya, 24 jam 1 minggu, 7 hari kali sebulan, sebulan dalam setahun 11 bulan kita mencari dunia, ya, untuk menggenggam materi, menggenggam dunia. Ternyata di mata Allah itu lebih hina daripada bangkai anak kambing yang cacat. Coba bayangkan, ini kalau bukan orang yang beriman, dia nggak akan ngerti hakikat seperti ini, ya. Hanya orang yang beriman, hanya orang yang berpuasa yang bisa memandang dunia ini hina, ya. Makanya kita harus merasa nyaman di bulan suci Ramadan ini. Kenapa? Karena kita dikarantina, dididik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Program karantinanya jelas, ya, kemudian kurikulumnya jelas, kemudian ada sistem monitoringnya jelas, evaluasinya jelas, ya, standar nilai kelulusannya juga jelas. Itulah ibadah Ramadan. Maka itu dari semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah pelajaran yang sangat penting bagi kita untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa kepada Allah. Karena takwa kepada Allah ini adalah sebaik-baik bekal bagi kita, ya. Pelajaran ketakwaan dari ibadah puasa adalah bagaimana supaya kita memerdekakan nafsu yang tadinya liar, akhirnya apa? Dia taat, tunduk dan patuh hanya kepada Allah. Hati kita ini liar, jiwa kita ini liar, ya. Maka dia harus dididik, harus dilatih untuk apa? Jinak. Bagaimana caranya menjinakkan hawa nafsu? Dengan berpuasa, ya. Nah, kalau tidak kita jinakkan hawa nafsu dengan berpuasa ini, maka hati kita, jiwa kita akan semakin liar, tidak kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba lihat, coba rasa Ramadan ini istimewa, ya. Dia karantina, langsung yang mengawasinya itu adalah Allah, adik-adik. Jadi kalau sehari-hari di luar bulan Ramadan, itu yang mengawasi kita, yang mencatat amal kita itu siapa? Siapa yang mencatat amal kita? Malaikat, ya. Ada raqib, ada atid. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Itu firman Allah dalam Al-Quran, ya. Tidak ada satu ucapan yang keluar kecuali ucapan, tindakan kita semua ini akan dicatat oleh raqib dan atid. Ada pengawasnya, ada kameranya, ada kamera pengintai, kamera pengawasnya,
Ya, 24 jam kita diawasi oleh Allah, tapi melalui siapa? Malaikat. Tapi ketika bulan Ramadan, yang mengawasi kita, yang menilai kita itu langsung Allah. Yang nyatet itu langsung Allah. Kenapa? Karena banyak, ada diantaranya hadis Nabi SAW mengatakan, ini hadis riwayat muttafaq alaih, kullu amal ibni adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Setiap amal anak-anak Adam itu adalah kembali untuk dirinya sendiri kecuali puasa. Artinya apa? Setiap amal anak Adam itu nanti yang mengawasi itu adalah malaikat, kecuali puasa. Puasa itu dilakukan untuk aku dan aku sendiri yang akan memberikan ganjarannya. Wa ana ajzi bihi. Jadi enggak pakai catatan malaikat lagi tuh kalau ibadah puasa. Ibadah Ramadan kita langsung Allah yang memonitor. Makanya kita jangan sembrono, jangan main-main ketika kita berpuasa. Kalau Allah nggak suka dengan puasa kita, ya udah habis pahala kita, adik-adik. Nauzubillah min dzalik. Makanya puasa ini bukan hanya menahan diri dari makan minum, tapi juga menahan diri dari segala hal yang membatalkan pahala puasa kita. Ya. Kata Nabi, orang yang berdusta, yang suka berkata dusta, tapi dia tetap berpuasa, tapi dia tetap berkata dusta, berbuat dusta, maka Allah tidak pedulikan lagi dia puasa atau tidak. Artinya apa? Pahalanya hangus. Maka itu kita sebagai generasi muda, ya, harus tahu hakikat ibadah puasa Ramadan ini, menumbuhkan kepedulian, menumbuhkan kesalehan pribadi, tanggung jawab kita, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan juga menumbuhkan kesalehan sosial. Ya. Jangan pelit, jangan bakhil. Ramadan ini bulan kita untuk berderma, berbagi. Itu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Di bulan suci Ramadan beliau banyak berbagi kepada fakir, miskin. Latihan. Oh, kami masih muda Pak Ustadz, nggak punya duit, nggak punya penghasilan sendiri. Orang tua harus melatih anaknya, kasih anaknya jajan satu hari di bulan Ramadan misalnya berapa? 50.000. Tambahin, kalau bisa 75 atau 100. Buat apa? Buat sedekah. Latih anak-anak kita ini untuk bersedekah setiap hari di bulan Ramadan. Inilah yang akan menimbulkan apa? Ya, kesalehan sosial. Ya. Nah, apalagi hakikat Ramadan? Hakikat Ramadan itu adalah menumbuhkan akhlak muraqabatullah, yaitu perasaan diawasi oleh Allah. Ya, sehingga apa? Kita tidak akan berbuat lacur, tidak akan berbuat curang, tidak akan menyakiti orang lain. Ini puasa. Ya. Maka anak-anak remaja kita sekarang ini harus kembali diisi, ya, nutrisinya dengan apa? Nutrisi iman, nutrisi takwa. Anak-anak muda sekarang sukanya apa? Sukanya main bola, sukanya main moge, ya. Sukanya pacaran, nah ini rebutan apa itu? Ya, hal-hal yang begitu, yang negatif, akhirnya apa? Menyakiti orang lain. Ya, seperti kejadian kemarin kita lihat, ya, sampai anak orang diinjek, ya, koma, ya, sakit dan lain sebagainya. Ini luar biasa. Ya. Sebuah kemungkaran, kemaksiatan. Kenapa? Karena kita tidak merasa diawasi oleh Allah. Pengawasan orang tua nggak mempan, pengawasan guru nggak mempan, pengawasan sekolah nggak mempan. Maka satu-satunya yang harus ditanamkan oleh setiap orang tua kepada anak-anaknya adalah pengawasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak itu harus diawasi oleh Allah. Itu yang harus ditanamkan. Ya. Ini terjadi selama bulan Ramadan. Pengawasan terus
terus melekat. Siang, malam, ibadah, berkata-kata yang baik, bersedekah, amar ma'ruf nahi mungkar, baca Quran, berzikir. Semua orang yang beriman di bulan Ramadan ini mengeluarkan hal-hal yang positif. Itulah kebaikan dan keindahan bulan suci Ramadan. Yang kelima, terakhir, kenapa Ramadan ini istimewa? Jangan kita jadikan Ramadan ini sambil lalu. Ya. Ramadan ini istimewa karena Al-Qur'an diturunkan oleh Allah di bulan suci Ramadan. Al-Quran inilah yang memerdekakan kita, membebaskan kita dari apa? Perbudakan, ya, antar sesama manusia yang zalim. Kita dikeluarkan oleh Allah dari sistem jahiliyah kepada Islam. Kita harus patuh kepada syariat Islam, ya. Yang laki-laki pergaulannya harus sesuai dengan Islam, yang perempuan bergaulnya sesuai dengan ajaran Islam, panduan Islam dalam pergaulan, panduan Islam dalam halal lifestyle. Maka kita pilih, jangan asal makan. Ini anak-anak muda lagi jalan-jalan bareng, hangout, kadang-kadang lepas kontrol. Yang penting makanannya enak, Pak Ustadz. Yang penting kagak ada tulisannya, nggak harus halal, yang penting ada tulisan nolak nopok. Nolak nopok itu belum tentu dijamin halal. Ia memang tidak memasak daging babi, ya. Mungkin tidak pakai minyak babi, tapi dia pakai unsur-unsur yang lain. Mungkin tidak pakai daging babi, iya. Mungkin tidak pakai minyak babi, iya. Tapi misalnya dia pakai tepung terigu, tepung terigunya belum ada jaminan halal. Dia pakai bumbu-bumbu, ya, susu ataupun apa yang di situ belum ada jaminan kehalalannya. Maka anak-anak muda sekarang ini harus apa? Harus memberikan contoh tauladan, ya. Kalau remaja masjid yang gaul, remaja masjid yang beriman dan bertakwa kepada Allah, ketika dia bergaul, hangout sama teman-temannya, ya dia harus mengingatkan, kita pilih tempat makan, rumah makan yang ada sertifikat halalnya. Insya Allah, nggak boleh sembarangan. Apalagi, ya, termasuk yang di kaki lima belum tentu itu halal, walaupun yang jualan muslim. Makanya terus hati-hati, tanya betul yang masak, yang punya siapa, ya. Jangan sampai kita salah masuk rumah makan, ya. Rumah makan judulnya rumah makan Padang, tapi yang dimasak di situ rendang babi misalnya. Nah ini kita kalau enggak kita hati-hati, berbahaya. Khamar, jangan dikonsumsi, harus dijauhi. Jangan mengikuti gaya-gaya pergaulan barat, ya. Orang Islam akhirnya ikut-ikutan, terutama kelas menengah ke atas, elit, ya. Ini sering terjadi, kehidupan mereka mengkonsumsi bercampur antara minuman keras, itu sudah menjadi hal yang biasa. Ini nggak boleh, walaupun atas nama pergaulan. Itu simbol kemajuan, bukan simbol kemajuan minuman keras itu, ya. Minuman keras itu kata Nabi SAW itu pangkal penyakit, ummul khaba'ith, induk dari semua kejahatan itu adalah khamr. Makanya ketika ayat Quran turun melarang, ya, minuman-minuman keras, apa yang dilakukan oleh para sahabat? Fahal antum muntahun, ditanya oleh Allah, maukah kamu berhenti dari minuman keras? Innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakum al adawata wal baghdha fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an dzikrillahi fahal antum muntahun. Karena khamar, judi itu akan menyebabkan apa?
menghalangi kamu dari ingat kepada Allah dan menimbulkan kebencian, permusuhan di antara kamu, maka hendaklah kamu berhenti dari mengkonsumsi minuman keras. Apakah kalian mau berhenti? Apa jawaban para sahabat Nabi? Bala ya Rab, intahaina, intahaina. Kami akan berhenti dan kami pasti berhenti. Itulah sikap orang-orang yang beriman. Sama seperti ketika perempuan-perempuan Ansar, perempuan-perempuan muslimah, ketika turun ayat mewajibkan jilbab. Jadi kalau ada yang bilang jilbab nggak wajib, halo, yang penting jilbab hati, lu cari aja jilbab hati di pasar online, ada nggak? Hah? Dapat? Beli aja sana jilbab hati di Tokopedia kayak di Shopee, jilbab hati. Gimana masangnya? Jilbab dipasang di kepala, nutupin rambut, nutupin aurat, nutupin leher, nutupin telinga, nutupin ya buah dada, payudara perempuan. Itu jilbab. Jangan dibilang jilbab gak wajib. Ada ayatnya, ada asbabun nuzulnya jelas. Ketika turun ayat itu, ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudni 'alaihinna min jalabibihinna dzalika adna yu'rafna fala yu'dzain. Maka apa yang dilakukan oleh orang-orang perempuan muslimah, mereka menutupi tubuhnya, auratnya dengan kain-kain hitam seperti gagak, seperti burung gagak. Ya. Balik ke rumah, ambil kain di rumah, horden di rumah, spray di rumah, dililitkan di lehernya, kepalanya, ya, seolah-olah kata Aisyah seperti burung gagak. Ya. Luar biasa. Inilah ketaatan seorang muslim kepada perintah Allah Ta'ala, insya Allah. Maka itu mari kita isi jadwal harian Ramadan kita, ya. Jarang-jarang kita ngisi buku jadwal ibadah kalau di luar bulan Ramadan. Kira-kira ada nggak? Hah? Nggak ada. Bulan Ramadan spesial. Hari pertama 1 juz Quran, contreng. Sedekah, contreng. Bukan contreng silang ya, contreng yang benar, berarti dikerjain. Tarawih berjamaah, contreng. Qiyamul lail, contreng. Kajian ilmu seperti sekarang, contreng, ya. Buka puasa bersama, contreng. Nanti itikaf 10 hari terakhir, contreng. Semampunya, ya, semampunya. Kalau nggak bisa tiap malam, ambil malam yang ganjil, insya Allah. Nggak bisa 24 jam di masjid, ambil itikaf malam, pokoknya malam aja lu duduk di masjid, ya, baca Quran, tilawah sampai tidur, boleh, ya. Jadi lebih baik baca Quran sampai, ya, sampai bodoh, tahu sampai bodoh, baca Quran sampai ngantuk, sampai ketiduran, ya, daripada ya makan sampai bodoh. Nah itu kadang kita buka puasa ini kita hajar semua, ya, menu buka puasa sampai apa, sampai bodoh, nggak bisa mikir, saking apa, kekenyangan, ya. Jangan lupa zakat fitrah, dan jangan lupa nanti silaturahim Idul Fitri. Kita bermaaf-maafan, kita membuka lembaran baru, hablum minallah dan hablun minan nas, insya Allah. Terakhir dari saya akan menampilkan video. Ini buku baru saya, judulnya Penyucian Jiwa untuk Kemajuan Bangsa, sama buku khutbah-khutbah penyucian jiwa bangsa. Itu
Ya, baik. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan ya, untuk menambah literasi bagi teman-teman semua, adik-adik semua. Di bulan Ramadan kita harus meningkatkan dan menambah literasi kita. Ini bukunya baru kami luncurkan kemarin tanggal 19 Maret ya, di Jakarta di Hotel Lumire di kawasan Senen. Mudah-mudahan ini menjadi kontribusi ya, ilmu untuk mencerahkan dan meningkatkan literasi keislaman bagi generasi muda kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membatalkan puasa atau tidak? Banyak yang bilang batal, ada juga yang bilang tidak. Mohon penjelasannya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi usia untuk kapan memulai berpuasa itu yang wajib kalau sudah akil balik. Akil balik itu batasannya kapan? Ya kalau anak perempuan sudah menstruasi pertama kali, dan yang anak laki-laki sudah mimpi basah, itu yang wajib. Itu batasannya, standarnya.
memulai wajibnya ibadah puasa. Tapi sebelum mencapai akil balik, kita sebagai orang tua sudah harus membiasakan, melatih anak-anak untuk berpuasa sebagai latihan bagi mereka. Ya. Sejak kapan? Ya sejak mereka mumayyiz, bisa membedakan, udah mulai ngerti gitu. Ngapain sih puasa gitu ya, walaupun masih ikut-ikutan orang tua. Nah, puasa itu begini nak, bulan Ramadan begini, nanti kita begini baca Quran, nanti setelah 30 hari kita lebaran, pakai baju baru gitulah. Artinya untuk apa? Untuk memberikan semangat motivasi pada anak. Kalau kamu puasa nanti ibu belikan apa? Jajan, tambahin jajan dan sebagainya ya. Boleh kita memberikan motivasi. Itu namanya targhib. Tabsyir, memberikan kabar gembira, memberikan motivasi yang positif. Nah, itu diharapkan seperti itu. Setiap orang tua memberikan motivasi anaknya. Mulai dari kapan? Bisa 6 tahun, macam-macam. Kalau saya dulu dibiasakan orang tua mulai dari umur 5 tahun. 5 tahun saya udah puasa. Ya, antara puasa setengah hari dan tidak. Tapi lebih banyak puasanya full itu mulai 5 tahun. Ya, itu sudah dibiasakan seperti itu. Nah, kalau anak-anak zaman sekarang mungkin 5 tahun belum kuat. Anak saya saja baru saya latih ya, puasa umur 5 tahun itu baru setengah hari ya. Pokoknya diajarkan tentang puasa, nahan diri, tidak makan, tidak minum. Nah, baru mulai puasa mereka tambah tahun, tambah kuat ya. Itu ketika usia umur 8 tahun. 8 tahun itu udah kuat dah sehari full bulan puasa. Walaupun itu belum wajib bagi mereka karena belum mimpi basah yang anak laki-laki. Saya punya anak laki-laki 1 ya, sama anak perempuan 1, belum ada yang menstruasi juga. Jadi 8 tahun itu sudah puasa full gitu. Dari pagi sampai sore dan maghrib gitu ya. Itu sudah dibiasakan meskipun belum wajib hukumnya. Belum mukallaf. Tapi kita sudah latih anak-anak kita, insya Allah. Buang angin ketika berendam dalam air, yang nggak batal. Apanya yang batal? Yang batal itu kalau memasukkan makanan, minuman sengaja itu melalui apa? Tenggorokan, ya, atau infus makanan dan minuman. Maksudnya bahan cairan untuk mengganti makanan dan minuman, itu kan infus ya, itu batal puasanya. Dan memang orang sakit ya, orang sakit jangan dipaksakan puasa ya. Orang lagi di infus itu nggak bisa puasa karena dia sudah masukkan cairan pengganti makan dan minum, menguatkan tubuh dia. Sama dengan kita makan minum melalui tenggorokan, mulut dan tenggorokan. Nah, itu pasti batal. Kalau kentut, apa yang batal? Mau keluar. Kentut itu keluar atau masuk? Keluar kan? Kalaupun di dalam air, apa namanya? Ada yang masuk nggak air? Nggak ada kan? Cuma gelembung aja dia. Nggak ada, jadi nggak batal. Ya. Yang membatalkan itu kalau masuk cairan, makanan, minuman. Apakah melalui tenggorokan, saluran tenggorokan, atau di selang dimasukkan ke dalam suntikan infus. Nah, itu batal. Bagaimana kalau vaksin? Nggak batal vaksin ya. Suntik obat misalnya, berobat tapi dia masih kuat puasa, itu nggak batal kalau suntikan biasa, karena bukan untuk makan suntikannya itu ya. Itu bukan untuk pengganti cairan makanan dan minuman, tapi untuk menumbuhkan kekebalan tubuh, begitu ya. Demikian, wallahu a'lam. Ini saya sudah disuruh masuk Zoom ini. Ada jadwal Zoom sore ini lagi jam 5. Baik, mari kita tutup dengan istighfar
Ya, mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita ketika kita berniat atau berkegiatan. Hari ini kita berpuasa tapi barangkali ada terselip campur dengan dosa dan maksiat, kita mohon ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dengan ampunan Allah mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Allahumma la tada' lana fi maqamina dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadaita wa la maridan illa shafaita wa la maitan illa rahimta wa la hajatan min hawaijid dunya laka fiha ridha wa lana fiha salah illa qadaita wa yassarta ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum sahabat. Dari 3 unsur yang ada pada manusia, yakni tubuh, akal, dan jiwa, yang lebih banyak diperhatikan oleh manusia umumnya adalah tubuh dan akal. Tubuh kita isi dengan makan bergizi sebanyak 3 kali sehari. Bila perlu kita tambah dengan vitamin dan suplemen. Adapun akal kita isi dengan ilmu pengetahuan. Ilmu apa saja kita pelajari, kita baca, kita berikan nutrisi untuk akal. Akan tetapi kita abai dengan tidak memberikan nutrisi bagi jiwa. Padahal kualitas jiwa itulah yang menentukan mutu hidup kita, baik di dunia maupun terlebih lagi masa depan hidup kita di akhirat. Dan ajaran Islam memenuhi ketiga aspek itu. Iman untuk akal, Islam untuk tubuh, ihsan untuk mengisi jiwa yang kosong, mengisi nutrisi roh kita. Disinilah pentingnya tazkiyatun nufus. Belasan tahun lamanya Nabi Muhammad SAW mendakwahkan tazkiyatun nufus, penyucian jiwa kepada para sahabat. Sewaktu tinggal di Makkah, beliau membimbing dan membina keimanan para sahabat di rumah Arqam bin Abil Arqam. Di rumah itulah pusat pendidikan spiritual penyucian jiwa. Sayangnya, aktivitas inilah yang hilang di tengah muslimin. Kita tinggalkan salah satu kewajiban dan tujuan terbesar diturunkannya Al-Quran, yaitu tazkiyatun nufus. Dampaknya tidak main-main. Kita pun dipandang sebagai umat yang lemah, tidak berwibawa, tanpa marwah, dan tidak dianggap memiliki kekuatan menggetarkan. Buku yang berada di tangan pembaca budiman ini ditulis dalam rangka menggerakkan aktivitas tazkiyatun nufus sebagai upaya menghadirkan perubahan yang revolusioner dalam arti sesungguhnya di negara kita dan bahkan dunia Islam. Disajikan dengan pembahasan yang argumentatif dan bahasa yang mudah dipahami, buku ini dihadirkan untuk mengingatkan setiap muslim agar bersungguh-sungguh membenahi karut-marut yang mendera bangsa dan negara tercinta ini. Dengan membaca dan merenungi kandungan buku ini, semoga kita bersama-sama terpanggil untuk memperbaiki diri kita, keluarga, masyarakat, dan tentunya bangsa dan negara Indonesia. Dan semua itu bermula dari penyucian jiwa kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, Anda bosan mendengar khutbah Jumat yang isinya soal ketakwaan tapi tidak jelas dan kurang menggugah? Jemu menyimak khutbah Jumat yang isinya mengingatkan kematian, tapi herannya malah bikin kita tidak tergerak berbuat baik.
atau jenuh menyimak khutbah Jumat dan memilih memejamkan mata, merehatkan diri alias tertidur saat khutbah Jumat. Kadang isi khutbah Jumat yang disampaikan sudah baik dan aktual, tetapi disajikan dengan kurang menarik, bikin bosan dan kantuk. Kadang cara penyajian khotib sudah komunikatif, tetapi materi khutbahnya itu-itu saja yang sering didengar jamaah. Kadang ada yang bagus temanya dan penyampaiannya, cuma sayang, khotib terlalu tendensius menyerang kalangan tertentu. Buku ini hadir untuk menawarkan khutbah yang menggugah sekaligus berpotensi mengubah jamaah. Makna dihadirkan, hikmah dikedepankan, sunnah khutbah pun diperhatikan. Disusun dengan bahasa santai lagi menggugah, bertutur lisan tapi tersaji secara sistematis. Buku ini layak dibaca untuk semua kalangan, yang ahli ataupun yang awam, yang bisa berkhutbah ataupun yang tengah belajar atau bahkan sekedar jamaah Jumat. Selain itu, buku ini merupakan asupan bergizi literasi generasi muda dalam menambah wawasan keislaman dan cara hidup berislam sesuai petunjuk Allah dan Nabi. Khutbah-khutbah Jumat penyucian jiwa bangsa ini hadir sebagai penawar bagi para khatib agar mampu tampil sebagai sosok yang bisa mencerahkan jamaah, menghadirkan hikmah di dada mereka selepas pulang dari sholat Jumat. Untuk selanjutnya, mereka merindukan momen di waktu-waktu berikutnya. Sebab itulah, khutbah Jumat memang harus disimak dengan jiwa merekah dan penuh nikmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita udah selesai pengecoran rooftop ya. Itu apa? Tangga buat ke bawah. Yang ini di atas buat toren 2 biji. Ini semua udah dikeliling tembok. Ya, ini untuk lantai paling atas buat futsal, buat jemuran, buat apa, tanaman hidroponik juga ntar insya Allah. Ya, terus support ya teman-teman. Alhamdulillah terus selesai pengecorannya semuanya. Ya, ini progres kita terbaru. Dan jadi buat olahraga, buat utilities ya, multiguna. Nah, kita turun sini semua. Ini lantai 3. Ini untuk asrama ya, untuk kamar-kamar, dan nah di situ musola. Nanti di situ musola ya. Ini kamar-kamar dan musola buat santri-santri tahfiz kita insya Allah. Nah, ini lantai 2 kita turun. Ini untuk kelas-kelas ya. Kelas-kelas tahfidz, kelas-kelas tadabbur. Insya Allah mau udah jadi. Alhamdulillah, berkat dukungan antum semua. Nah, tinggal ke bawah di sini buat aula. Aula semua di sini ya. Mohon doanya terus. Mudah-mudahan berkah. Mudah-mudahan cepat jadi finishing. Kira-kira finishingnya ini butuh 1,5 M lagi ya. Mudah-mudahan. Al-Fatihah.